Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda dan ananda di rumah, kita masih dapat bertemu meski dalam keadaan online ya. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang penafsiran Al-Quran. Jadi bukan terjemah Al-Quran, akan tetapi penafsiran Al-Quran. Dalam kesempatan hari ini perkenalkan saya membawakan materi yaitu penafsiran Al-Quran surat Al-Ma'un. Dalam hal ini saya memakai kitab Tafsir Sofatut Tafasir yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau ini adalah salah satu ulama tafsir, dan metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran itu adalah metode takhlili atau metode menyeluruh secara global penafsirannya, seperti itu. Kita mulai penafsiran tafsir surat Al-Ma'un. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi dalam surat Al-Ma'un, perlu diketahui surat Al-Ma'un ini adalah surat yang termasuk surat Al-Makiyah. Apa sih surat Al-Makiyah itu? Surat Al-Makiyah tidak lain tidak bukan yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Jadi tidak hanya sebatas diturunkan di Mekah, akan tetapi surat Al-Makiyah itu juga sebelum Nabi hijrah. Biasanya suratnya berbentuk pendek-pendek, berisi masalah ketauhidan, seperti itu nggih. Langsung kepada pembahasan. Surat Al-Ma'un ini mengisahkan dua kelompok. Nah, ini sini diketerangkan hadhihi surah makiyah wa qad tahaddatsa bi ijazi an fariqaini minal basyarihma. Jadi dalamnya itu terdapat dua kelompok, dikisahkan dua kelompok. Yaitu kelompok yang pertama al-kafiru al-jahidu li'an'amillah. Jadi yang pertama yaitu kelompok pertama orang kafir yang mengingkari nikmat Allah. Di sini Allah menyebutkan beberapa sifat tercela mereka seperti menghina, menghardik anak yatim, bahkan mendolimi anak yatim. Itu untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua, al-munafiqu alladzi la yaqsudu bi a'malihi wajhillah. Jadi kelompok kedua yaitu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yaitu dia itu mengerjakan suatu amal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya ingin dipuji orang lain biar kelihatan soleh, terus kemudian dermawan biar kelihatan kalau dia juga soleh, seperti itu. Jadi semata-mata dia itu dalam mengerjakannya itu bukan karena Allah, karena hanya ingin dipuji oleh orang lain atau disebut dengan riya, seperti itu. Selanjutnya setelah pengantar di atas, kita melanjutkan pada intinya yaitu tafsir surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu surat Al-Ma'un versi lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, surat Al-Ma'un ini dibuka dengan sebuah pertanyaan atau dalam bahasa Arab itu namanya istifham. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Nah, pada ayat ini dibuka dengan sebuah istifham atau pertanyaan. Tujuannya yaitu untuk menarik atau persuasif audien agar terheran-heran. Siapa sih sebenarnya orang yang mendustakan agama? Siapa sih yang dikatakan sebagai pendusta agama itu? Dijelaskan di sini, dijawab sama ayat yang kedua atau ada munasabahnya, yaitu di ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, ayat kedua ini bermunasabah sama ayat pertama. Maksudnya itu ada hubungan keterkaitan antara ayat dan ayat, seperti itu.
Adzalikal ladzi yatu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang dimaksud menghardik anak yatim yaitu orang yang mendorong dengan keras anak yatim. Terus kemudian orang yang memarahi anak yatim, bukan karena untuk kedisiplinan, akan tetapi memang murni untuk memarahi anak yatim. Terus kemudian bisa juga diartikan mendolimi anak yatim. Jadi jangan sekali-kali kita semua untuk mendolimi anak yatim. Kemudian itu untuk ayat yang pertama ya. Terus kemudian ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Dan mereka enggan untuk memberi makan orang miskin. Maksudnya di sini ketika kita mampu dalam hal materi, kita dianjurkan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Jangan sampai kita mampu kemudian kita pura-pura tidak tahu, bahkan kita membelenggu tangan kita. Maksudnya dalam artian kikir atau pelit terhadap orang miskin. Karena apa? Karena sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Jadi ketika kita diberi materi lebih atau harta yang lebih, itu ada sebagian hak yang itu dimiliki oleh orang miskin. Jadi ayat ketiga ini ada juga selain nahi atau larangan untuk enggan memberi makan orang miskin, juga ada perintah untuk bersedekah seperti itu. Terus kemudian ayat keempat, fawailul lil musalli, maka celakalah orang yang salat. Nah, pada ayat keempat ini kita mesti akan terheran-heran, loh kok bisa orang yang salat itu akan celaka seperti itu nggih? Yang dimaksud orang yang celaka di sini akan dijelaskan oleh ayat setelahnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya seperti itu. Jadi orang yang celaka salatnya itu orang yang lalai terhadap salatnya. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, loh kemudian kalau kita lupa terhadap salat kita bagaimana? Apakah kita juga termasuk dalam orang yang mendustakan agama? Jawabannya tidak, selagi kita mengkodok atau menggantinya dengan sujud sahwi seperti itu. Saya misalkan di sini, jadi pada pembahasan ayat keempat dan kelima ini ada penafsiran sahun, maksudnya itu lalai. Jadi konteks dari ayat di sini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Konteksnya di sini adalah untuk orang-orang munafik. Jadi penggunaan lafadz atau huruf ngan di sini kan ada huruf ngan, alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi huruf ngan inilah yang nanti spesifik kepada orang-orang munafik. Jadi penggunaan huruf ngan di sini spesifik kepada orang munafik itu dikarenakan karena lalainya orang munafik itu ketika dia tidak mengerjakan sholat atau lupa terhadap sholatnya, mereka tidak mengganti sholatnya, akan tetapi membiarkannya seperti saja. Misal si A lupa akan sholat subuhnya, misal kesiangan bangunnya. Terus kemudian si A langsung saja bekerja, tidak mengganti sholatnya atau mengkodok sholatnya. Si A ini langsung melupakan, maksudnya itu ia merasa tidak ada tanggungan yang harus dilakukan karena waktu sholat subuh telah habis seperti itu. Nah, lalainya orang yang munafik seperti itu, dia lalai kemudian melupakan apa yang telah menjadi kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Terus kemudian penggunaan lafadz di sini tidak menggunakan fi, karena fi ada spesifik kepada orang-orang mukmin muslim. Karena apa? Lalainya orang mukmin itu ketika lalai, misal si B lalai terhadap sholatnya si A, si B lalai terhadap sholatnya, misalnya salat subuh ia lupa, seperti kejadian yang sama seperti si A. Lalai tapi dia mengkodoknya, dia mengkodok setelah bangun tidur kesiangan itu dia langsung mengkodoknya. Jadi perbedaan lalainya orang munafik dan lalainya orang Islam atau orang mukmin itu ketika dalam pengerjaannya. Kalau munafik itu dia lupa terus kemudian melupakan, akan tetapi kalau orang Islam
ia lupa kemudian menggantinya dengan sholat qadha seperti itu, atau ketika dia lupa akan rukun, semisal kita lupa mengerjakan mengerjakan tasyahud awal seperti itu. Kalau orang mukmin dia akan melakukan sujud sahwi sebagai penembusan daripada dia meninggalkan tahiyat awal seperti itu ya. Jadi konteks di sini untuk orang munafik karena menggunakan huruf jar ain. Ngan, huruf jar an, bukan huruf jar fi, karena huruf ngan itu spesifik ada orang-orang munafik, sedangkan fi itu bermakna untuk mukmin. Kok bisa huruf jar an atau huruf jar fi itu spesifiknya berbeda? Karena ngan bila dimasukkan ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang melupakan, mereka yang lalai terhadap salatnya. Ngan itu bermakna dari ya, dari kelalaian itu adalah dari kemunafikan seseorang, bukan pakai fi. Kalau fi itu di dalamnya. Kalau orang Islam itu lupa di dalam sholatnya yang nantinya akan diganti dengan mengkodoknya atau melakukan sujud sahwi seperti itu nggih. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari 4 dan 5 ini yaitu ketika kita lalai terhadap sholat kita, maka kita harus segera mengkodoknya, harus segera melakukan sujud sahwi jika kita lupa salah satu rukun daripada sholat atau lupa akan sunnah akadnya seperti itu nggih. Ya, selanjutnya setelah ayat 4 dan 5 yaitu ayat ke-6, alladzina hum yuraun, dan mereka yang berbuat riya. Maksudnya di sini mereka itu orang munafik itu mengerjakan amal ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena makhluknya yaitu manusia atau orang lain seperti itu nggih. Jadi mereka mengerjakan suatu amal ibadah itu hanya ingin dipuji, hanya ingin dipanggil atau mendapatkan gelar orang saleh seperti itu. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat riya seperti itu nggih. Kemudian ayat terakhir yaitu wayamnaunal ma'un, dan mereka itu enggan untuk memberikan bantuan. Maksudnya di sini bantuan yang dimaksud ini al-ma'un yang di sini itu maksudnya sesuatu yang kecil yang dimana itu dapat memberikan sebuah kemanfaatan kepada orang lain. Terus Muhammad Ali As-Sabuni juga menjelaskan di sini tidak hanya enggan untuk memberikan bantuan, akan tetapi juga menutup seseorang itu untuk melakukan suatu kebaikan, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain. Misal ada tetangga kita yang baru mendapatkan musibah, terus kemudian si A ini ingin memberikan sebuah bantuan kepada orang yang terkena musibah tersebut, akan tetapi si B ini menghalang-halangi si A untuk berbuat kebaikan atau memberikan bantuan kepada orang yang mendapatkan musibah seperti itu nggih. Kemudian itu mengenai tafsir surat Al-Ma'un. Kemudian terakhir ini dari aspek kebalaghan. Yang pertama yaitu istifham, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa surat ini diawali dengan sebuah pertanyaan atau istifham. Al-ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Nah, tujuannya dari ayat ini surat ini diawali dengan bentuk istifham, tidak lain tidak bukan yaitu untuk menarik audien atau menarik pendengar pembicara agar terheran-heran dan kalau zaman sekarang itu namanya kepo seperti itu, agar kepo siapa sih orang yang mendustakan agama itu. Nah, itu merupakan kajian balaghah yang pertama. Terus kemudian kajian balaghah yang kedua yaitu al-ijazu bil hadfi, yaitu membuang sebuah lafadz atau kata guna untuk meringkas atau memperindah bahasa. Jadi Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab di mana kitab tersebut itu keindahan lafadz atau keindahan aspek kebalaghahnya tinggi, tidak bisa ditandingi oleh siapapun seperti itu. Nah, al-ijazu bil hadfi ini terletak pada ayat kedua yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, secara ilmu nahwu fadzalikal ladzi, fa itu adalah huruf jawab. Jadi ayat kedua ini sebagai jawaban. Nah, mana kalau dalam ilmu nahwu itu mana sih
yang menjadi syarat dari huruf jawab tersebut. Jadi bukan ara'aital ladinya, akan tetapi di sini ada lafadz yang dibuangnya, yaitu berupa in aradtu an ta'rifahu. Tahukah kamu tentang orang yang mendustakan agama itu? Jadi ada sebuah syarat, yaitu in taradtu an ta'rifahu. Jadi ada lafadz yang dibuang sebelum lafadz fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Gunanya yaitu untuk memperindah bahasa, untuk memperingkas agar tidak terlalu panjang. Kalau semisal panjang kan in aradtu an ta'rifahu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, panjang, enggak enak. Jadi Al-Quran itu juga memikirkan kebahasaan, maksudnya keindahan dalam berbahasa juga. Langsung saja diringkas dengan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dengan membuang lafadz in aradtu an ta'rifahu. Kajian balaghah yang ketiga yaitu fitnah dan teguran. Maksudnya dalam surat Al-Ma'un ini ada kajian balaghah mengandung balaghah, fitnah dan teguran, yaitu terdapat pada lafadz pada ayat keempat, yaitu fawailul lil musallin. Fitnahnya di mana? Karena dikatakan di sini maka itulah maka celakalah bagi orang-orang yang melakukan salat. Masa orang yang salat dikatakan celaka? Kan sebuah fitnah seperti itu. Terus kemudian tegurannya yaitu dijelaskan sama ayat setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Itu merupakan teguran bagi kita semua ketika kita salatnya lalai, dan diusahakan jangan lalai ya, jangan sampai lalai. Ketika nanti lalai langsung mengkondoknya, langsung menggantinya dengan sujud sahwi. Kalau lupa sunnah apatnya. Terus kemudian kalau lupa atau lalai bisa langsung mengkodoknya. Jangan seperti orang munafik yang lupa kemudian langsung meninggalkannya seperti itu. Nah, yang keempat yaitu jinak nakis. Jinak nakis itu jinas bukan jinak ya. Jinas itu adalah sebuah lafadz yang pengucapannya sama akan tapi berbeda maknanya atau homofon seperti itu. Nah, nakisnya di sini ada sebuah tambahan di mana itu membedakan seperti itu. Wayamna'unal ma'un. Pengucapannya sama akan tetapi ada maknanya berbeda, juga ada tambahan di tengah-tengah hurufnya. Kalau wayam naunal maun itu ada tambahan huruf na, terus kemudian al maunnya ada tambahan huruf alif. Terakhir, kajian balaghah yang terakhir yaitu tarsik wat tawafik. At-tawafik maksudnya itu ada kesesuaian atau kesamaan atau kedekatan wazan dan huruf akhirnya. Hal ini bisa dilihat pada setiap ayat ini. Terakhir yaitu sahun, yuraun, almaun, dimana ketiga ini memiliki kedekatan wazan dan huruf terakhirnya sama, yaitu huruf nun seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penafsiran surat Al-Ma'un. Kurang lebihnya mohon maaf. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama yaitu jangan sekali-kali mendolimi anak yatim. Terus kemudian bersedekahlah kepada orang miskin selagi kita mampu. Terus kemudian 3, kita mengerjakan ibadah itu karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain seperti itu. Jangan sampai kita berbuat riak dalam agama, dalam melaksanakan ibadah seperti itu. Terus kemudian yang keempat, jangan menghalang-halangi orang yang mau memberikan bantuan kepada orang lain, dan jikalau kita mampu untuk memberikan bantuan maka lakukanlah seperti itu nggih. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.